Umroh Mekah dan Madinah, pastikan tempat suci yang ketiga juga harus dikunjungi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita cek tempat atau situs suci ketiga umat Islam itu apa dan mengapa jarang menjadi destinasi kunjungan saat melakukan ibadah umroh. Kita lihat pada umumnya umroh itu mengunjungi Mekah dan Madinah dengan segala aktivitas kewajiban dan sunnahnya secara tertib. Dan jarang menambahkan destinasinya ke tempat yang merupakan situs suci umat Islam yang ketiga. Ada apa? Apa penyebabnya? Kenapa terjadi demikian? Situs ketiga ini ialah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Inilah beberapa penyebab Al-Aqsa jarang masuk ke dalam daftar kunjungan umroh atau wisata religi. Di antaranya, 1. Mungkin dari segi dana yang terbatas dari yang melakukan umroh, mengingat jarak antara Makkah ke Al-Aqsa adalah 1640 km, atau sekitar perjalanan 17 jam via darat dengan kendaraan mobil. 2. Bisa saja travelnya tidak menyediakan destinasi perjalanan ke Al-Aqsa. 3. Kemungkinan dalam mindset orang-orang Al-Aqsa tidak bisa dikunjungi karena sudah mencapai 75 tahun di sana, konflik yang berkepanjangan. Ternyata kata Babe Haikal, aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina yang sudah berkunjung kurang lebih 30 kali ke Al-Aqsa, mengatakan ke Al-Aqsa itu masuknya sangat mudah. Walaupun isu banyak beredar bahwa Al-Aqsa di dalam pagar tidak bisa dimasuki, tapi itu hanya isu belaka agar sepi pengunjung Al-Aqsa. Dikutip dari channelnya Ari Untung saat beliau mengundang Babe Haikal. Emang kenapa harus mengunjungi Masjid Al-Aqsa? 1. Merupakan kiblat pertama umat Islam. 2. Al-Aqsa juga merupakan pintu menuju ke langit, yaitu pada peristiwa Isra, Miraj. 3. Negeri para Anbiya, karena ada 23 Nabi yang hidup di sana, mengukir sejarah, dan Nabi Yakub, Nabi Yusuf juga dimakamkan di sinagoga Palestina. 4. Semakin banyak yang berkunjung ke Al-Aqsa, maka Yahudi juga makin tidak berkutik. 5. Karena Al-Aqsa mempunyai banyak keutamaan lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, A. Pahala sholat di Masjid Al-Aqsa. Melaksanakan sholat di Masjidil Haram, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Sedang sholat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Hadis riwayat Bazar, Ibnu Huzaimah, dan Tabrani dari Jabir bin Abdullah. Masya Allah, begitulah mulianya Masjid Al-Aqsa, maka niatkan agar kita bisa sholat di sana. B. 1 dari 3 masjid paling utama. Tidak boleh menggemarkan perjalanan, kecuali ke 3 masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Masya Allah, ini juga hadisnya adalah hadis sahih. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. C. Diampuni dosa bagi orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa diampuni bagaikan anak yang baru dilahirkan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan, membangun Masjid Al-Aqsa, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Majah. Dan banyak yang menjelaskan bahwa semua permohonan Nabi Sulaiman Allah kabulkan. Insya Allah Al-Aqsa merupakan tempat untuk menghapus dosa-dosa kita sebagai umat Islam. D. Masjid kedua yang dibangun di bumi. Dari Abu Dzar, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, selang berapa lama keduanya dibangun? Beliau menjawab, 40 tahun.
Tetapi dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka kerjakanlah sholat, karena tempat itu sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kita mengemukakan keutamaan dan juga hadis-hadis tentang Masjid Al-Aqsa, semoga kecintaan kita akan semakin terpupuk dan situs sejarah yang mulia ini bisa terjaga dari tangan-tangan penjajah laknatullah alaih. Yuk yang sudah siap dana dan fisiknya umrohlah dan masukkan Al-Aqsa sebagai tujuan kunjungan ibadah. Dengan demikian semoga kita tergolong menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan share agar informasi ini tersebar luas. Dunia juga akan membuka mata Al-Aqsa terjaga dan ramai pengunjungnya. Dan Allah selalu melindungi rumahnya Al-Aqsa yang mulia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.